Halo semuanya, hari ini kita akan mengerjakan soal-soal matematika tanpa menggunakan coret-coretan. Nah, kalau tidak menggunakan coret-coretan, bagaimana kita akan mengerjakannya? Kita akan mengerjakan semua persoalan matematika di sini menggunakan pemrograman komputer Wolfram Matematica. Penasaran bagaimana caranya? Mari kita simak. Oke, kita mulai dari soalan yang pertama. Ini kita bisa lihat di sini adalah persoalan logaritma. Yang dimana log 5,2 di sini artinya 5 log 2, yang ini artinya 4 log 5, 5 log 625, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya dengan Wolfram Matematica? Kita buka di video yang satunya. Jadi kita buat dulu seperti ini. Kita salin ulang susunan persoalannya di sini, lalu kita taruh di kurung siku seperti ini. Sebentar. Nah, kita demonstrasikan seperti ini. Kemudian kita letakkan n besar di sini. Fungsinya apa? N besar ini untuk melambangkan angka hasil akhir dari pengerjaan soalan logaritma ini. Kita tekan Shift Enter dan keluar hasilnya. Soalan berikutnya adalah pertidaksamaan logaritma. Coba kita perhatikan di sini nomor 2. Diketahui setengah log x tambah akar 2 ditambah setengah log x dikurang akar 2 lebih besar dari 0. Pertanyaannya adalah, berapakah nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini? Dalam kasus pertidaksamaan seperti ini, kita akan gunakan sebuah rumus yang bernama reduce. Sesuai namanya, reduce itu digunakan untuk menyederhanakan atau untuk mengurangkan segala unsur yang tidak diperlukan untuk mencari nilai dari suatu variabel. Dan karena tujuannya untuk menemukan nilai dari suatu variabel, maka format bentuk reduce itu selalu dalam kurung siku, persamaannya atau pertidaksamaannya, koma, variabel yang ingin kita cari. Di sini kita tentukan x. Jadi reduce kurung siku pertidaksamaan variabel yang ingin kita cari, yaitu x. Kita tekan Shift Enter. Nah, dan ketemulah hasilnya. Di sini akhirnya kita dapat temukan bahwa x itu lebih besar dari akar 2 tapi lebih kecil dari akar 3. Soalan berikutnya adalah sebuah persamaan dengan 3 variabel. Dengan masing-masing variabel sudah diketahui nilainya masing-masing juga. Pada umumnya, kita akan menyelesaikan persamaan ini dengan cara mensubstitusikan setiap variabel dengan nilai yang sudah tersedia. Misalkan, kita substitusikan A dengan 1/4, B dengan 8, dan C dengan negatif 1. Cara pengerjaan dengan menggunakan Wolfram Matematica kurang lebih sama, hanya saja inputnya berbeda. Kita perhatikan di sini. Di sini sudah disediakan rumus yang sama. Yang perlu kita lakukan adalah menggunakan garis miring, titik, untuk melambangkan bahwa setiap variabel ini sudah memiliki nilainya masing-masing. Lalu kita kurung kurawal dan memasukkan setiap variabel dengan nilai yang ada. Contohnya, A. Di sini A sudah diketahui adalah 1/4. Karena A di sini menggunakan sama dengan, kita di sini menggunakan panah. Jadi dengan sebuah persamaan ini, dengan A nilainya adalah 1/4, koma. Selanjutnya B, dengan langkah yang sama, B panah 8, dan C panah negatif 1. Kita lihat, kita tekan Shift Enter,
dan keluar hasilnya. Soalan berikutnya lagi-lagi adalah pertidaksamaan. Hanya saja pertidaksamaan ini terlihat lebih kompleks karena melibatkan eksponensial. Dan dalam setiap unsur eksponensialnya ini terdapat unsur variabel x. Di sini ada pertidaksamaan 2 pangkat 2x dikurang 1 dikurang 3 dikalikan 2 pangkat x tambah 4 lebih kecil dari 0. Dengan variabel x ini merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Di sini kita akan mencari nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini. Seperti tadi sebelumnya yang kita bahas pada nomor 2, persamaan dan pertidaksamaan menggunakan reduce. Jadi sini kita input reduce, tutup kurung siku, tutup kurung siku. Kemudian kita letakkan koma dan kita input variabel yang ingin kita cari. Namun belum selesai sampai di situ. Diketahui x adalah anggota dari himpunan bilangan real. Maka kita input juga himpunan dari variabel ini. Yang artinya adalah si variabel x ini adalah anggota dari himpunan bilangan real. Oleh karena itu kita input reals di sini. Kemudian kita shift enter, keluar hasilnya. Baik, soal berikutnya datang dari nomor 5. Bisa kita baca dulu. Diketahui x tambah 2 adalah faktor dari persamaan berikut ini. Fx sama dengan 2x pangkat 4 tambah px pangkat 3 dikurang 11x kuadrat dikurang 20x tambah 12. Dan kita diminta untuk menentukan himpunan akar-akar rasionalnya. Untungnya sudah diketahui bahwa x tambah 2 adalah faktor dari persamaan berikut ini. Yang artinya bisa kita simpulkan juga bahwa salah satu nilai x yang memenuhi adalah negatif 2. Tentu saja kita bisa langsung mengetahuinya dari x tambah 2 sama dengan 0, tapi kita juga bisa mengetahuinya dengan menggunakan solve. Kita solve terlebih dahulu. X tambah 2 sama dengan 0. Dan yang ingin kita tentukan adalah x. Shift enter. Dan akhirnya diketahui bahwa salah satu himpunan yang memenuhi adalah negatif 2. Masalah berikutnya adalah ketika kita akan menginput faktor x ini dengan negatif 2, persamaan ini tidak akan menghasilkan bilangan yang utuh. Kenapa? Karena kita memiliki satu koefisien yang hilang, yaitu p. Kita inisialkan dengan P. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di sini sudah dicantumkan fungsi yang sudah dimaksudkan. Di sini kita buat persamaan ini menjadi sebuah fungsi f. Di sini kita kurung siku x underscore titik 2 sama dengan. Beginilah input sebuah fungsi dalam Wolfram Matematika. Dan fungsinya sudah tepat, kita enter, dan kemudian kita input fx ini, kita input variabel x ini dengan negatif 2. Apa yang terjadi? Shift enter, dan akhirnya ditemukan bahwa 40 tambah px pangkat 3. Sepertinya di sini px di sini tercampur. Coba kita pisahkan dulu. P tambah x pangkat 3. Sekali lagi kita shift enter, dan hasilnya 40 dikurang 8p. Dan sekali lagi, karena kita ingin mencari tahu nilai dari p ini, kita bisa sekali lagi menggunakan solve. Kita buat di input baru solve. Sama seperti yang di atas ini, hanya saja kita memasukkan ekspresi yang ingin kita selesaikan adalah 40 dikurang 8p sama dengan 0.
dan yang ingin kita cari adalah nilai dari P. Shift Enter, dan ditemukan bahwa P-nya adalah 5. Dalam kasus selanjutnya, kita bisa mensubstitusikan nilai P ini ke dalam koefisien yang tadi telah hilang. Di sini kita bisa input secara manual saja. Ups. Nah, ya baik. Ini kita copy saja dari sini. Sebentar. Nah, ini dia. Dengan catatan P ini kita ganti dengan 5. Dan sekarang kita akan solve lagi. Fx ini sebenarnya sudah tidak kita butuhkan lagi. Ini kita solve saja. Kurung siku di kiri dan kanan. Jangan lupa kita cari nilai X. Apa yang terjadi? Kita shift enter. Maaf, ada yang kurang. Oh ya, ini kita belum masukkan nilainya sama dengan 0. Shift enter lagi, dan akhirnya sudah ditemukan himpunan nilai-nilai X yang memenuhi. Berikutnya, soalan nomor 6. Di sini ada persoalan matematika bagian trigonometri. Kita diminta untuk menentukan nilai dari cos 225 derajat tambah cos 15 derajat per sin 225 derajat tambah sin 15 derajat. Baik, kita lihat. Sekarang perhatikan warna dari codingan ini. Kita sudah persis sekali menyalin dari persoalan yang diminta. Namun, semuanya ini tulisannya masih berwarna biru. Maksudnya, cos 225 derajat seluruhnya biru, cos 15 derajat seluruhnya biru, dan di bawahnya juga seluruhnya biru. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ketika kita melakukan shift enter, operasi yang terjadi hanyalah berupa komutatif. Artinya, Wolfram Mathematica tidak mendeteksi operasi yang ingin kita lakukan. Oleh karenanya, kita harus mengkotakkan lagi dengan kurung siku setiap nilai dari sin dan cos yang diminta. Seperti ini. Kemudian jangan lupa kita tentukan N dan juga mengkurung siku keseluruhan persamaan yang diketahui. Shift enter. Tunggu sebentar. Menarik. Mohon maaf sebelumnya, untuk nomor 6, ternyata sumber masalah utamanya adalah di huruf depan dari setiap operasi cos dan sin. Intinya, cos huruf C dan S ini dalam cos dan sin ini harus kapital.
Karena jika tidak, operasi Wolfram tidak akan membaca cos dan sin sebagaimana mestinya. Dengan ini tetap dikotakan semuanya, setiap tetanya dikotakan, dan tidak lupa kita input n dan kita tutup kurung siku, shift enter, dan keluar hasilnya. Soalan terakhir, nomor 7. Di sini kita diminta untuk menentukan nilai minimum suatu kurva. Kurvanya seperti ini, y sama dengan 2 sin dalam kurung x dikurang pi per 3 tutup kurung tambah 1. Dan kita juga diminta untuk menggambarkan grafiknya. Untuk menentukan nilai minimum, pertama kita copy dan paste dulu persamaan kurvanya seperti ini, dan kita operasikan dengan minimize. Tutup kurung kotak, dan jangan lupa tutup kurung yang ini juga harus diganti dengan kurung siku atau kurung kotak. Dan sin ini harus diubah S-nya jadi besar. Dan jangan lupa kita juga harus menentukan variabel yang diinginkan. Shift enter. Dan akhirnya ditemukan bahwa nilai minimum yang mungkin adalah negatif 1 dengan X sama dengan 11 pi per 6. Kemudian, bagaimana caranya kita menggambarkan grafik dari kurva yang sudah kita temukan nilai minimumnya? Mudah. Pertama, untuk menggambarkan, kita gunakan codingan yang disebut plot. Buka kurung siku, dan kita input persamaan dari kurva tadi. Ini kita copy, selanjutnya paste, dan kemudian ini kita bentuk dalam kurung kurawal. Itu nilai X, dengan intervalnya itu kita misalkan negatif 2 pi atau mungkin negatif 3 pi boleh, sampai dengan 3 pi. Kita lihat, shift enter. Nah, seperti ini. Beginilah caranya Wolfram Mathematica menggambarkan suatu kurva. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita juga bisa mengganti warna dari kurva yang sesuai dengan yang kita inginkan. Caranya mudah. Kita selesaikan lagi, koma. Kita input plot style. Kemudian kita buat panah sesuai dengan warna yang kita inginkan. Bisa warna ungu, kuning, merah, pink. Kita coba hijau. Kita input green, shift enter, dan berhasil. Baiklah semuanya, demikian pembahasan soal-soal matematika dengan menggunakan pemrograman Wolfram Mathematica. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Sekian, terima kasih.